Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini ulun Said Yusuf Bahasim ingin membacakan riwayat hikayat tentang sosok seorang datu yang bernama Syekh Muhammad Afif bin Anang Mahmud. Syekh Muhammad Afif menimba ilmu di banyak tempat, dan beliau menimba ilmu di tanah suci. Mengingat gelar beliau itu adalah syekh atau haji di depan nama beliau. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, Syekh Muhammad Afif ini menjalani kehidupan dengan bertani dan berdagang. Syekh Muhammad Afif bergelar adalah Datu Landak. Beliau adalah salah satu developer pembangunan Masjid Agung Al-Karamah Martapura yang saat ini. Syekh Muhammad Afif atau lebih dikenal dengan gelar Datu Landak lahir di Desa Dalam Pagar, Kota Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan sekarang ini. Yang mana dahulu beliau itu lahir di Dalam Pagar, kota itu Kota Martapura, kesultanannya Kesultanan Banjar pada saat itu. Nah, jadi Syekh Muhammad Afif ini mulai dari kecil beliau diasuh oleh orang tuanya, yang mana orang tua beliau memiliki ilmu-ilmu agama, hingga beliau dikenal dan terkenal karena kealimannya dan ketaatannya dalam menjalankan ibadah. Dalam satu riwayat hikayat, beliau diberi gelar Datu Landak karena pada waktu itu berzikir, maka seluruh badan beliau juga ikut berzikir, dan segenap bulu-bulu di badan beliau memancarkan cahaya sehingga tampak seperti bulu-bulu binatang landak. Ketika Syekh Muhammad Afif dipercayakan oleh masyarakat untuk mencari beberapa batang kayu ulin yang akan digunakan sebagai tiang di dalam pembangunan Masjid Jami Martapura, yang sekarang ini berganti nama menjadi Masjid Agung Al-Karamah Martapura. Beliau berangkat ke Kalimantan Tengah bersama beberapa muridnya dan beberapa sahabat dan keluarganya. Berbagai macam hambatan telah dilalui rombongan Datu Landak hingga mereka bertemu dengan suku pedalaman, yaitu suku Dayak. Beliau kemudian meminta izin kepada masyarakat Dayak untuk mengambil kayu ulin yang terdapat di daerah tersebut. Akhirnya kepala suku Dayak memperbolehkan beliau mengambil kayu ulin tersebut dengan syarat beliau harus mengalahkan kepala suku Dayak tersebut. Kepala suku Dayak atau kepala adat Dayak ini ingin menguji ilmu dan kesaktian daripada keilmuannya Datu Landak. Sampai akhirnya Datu Landak dapat mengalahkan kepala suku tersebut, dan kepala suku Dayak tersebut mengakuinya, sampai akhirnya mereka pun akrab dan bersahabat satu sama lain antara rombongan Datu Landak dan suku Dayak pedalaman Barito. Dengan kesabaran dan kegigihan beliau bersama rombongan, akhirnya mereka mendapatkan kayu ulin yang sangat besar. Menurut satu riwayat, kayu ulin tersebut bukan ditebang seperti biasa, tapi cuma dicabut begitu saja, kemudian ditarik dengan kedua tangan beliau. Konon bekas geseran batang pohon yang beliau tarik tersebut sehingga menjadi sungai kecil yang mengeluarkan intan yang sangat banyak sekali. Oleh karena itu, intan-intan tersebut dikumpulkan dan ditanam kembali ke dalam tanah, dan sekelilingnya beliau pagar dengan rumput ramban. Sehingga pada tanggal 10 Rajab tahun 1315 Hijriah atau bertepatan tanggal 5 Desember 1897 dimulailah awal daripada pemancangan atau pendirian 4 tiang dengan kayu ulin tersebut.
Namun saat itu masyarakat kebingungan tentang cara bagaimana mendirikan kayu yang sangat besar. Wajar karena saat itu belum ada yang namanya alat berat, belum ada namanya crane untuk mendirikan tiang guru yang ada di dalam Masjid Martapura Al-Karamah sekarang ini. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Apip menepuk-nepuk tanah beberapa kali. Seketika kayu ulin tersebut tegak dan berdiri dengan sendirinya. Hingga sekarang seiring perkembangan zaman, bentuk Masjid Al-Karamah telah mengalami beberapa perubahan sehingga menjadi masjid modern yang sekarang ini. Namun tiang yang menjadi cikal bakal pendirian masjid tersebut dipertahankan sebagai warisan daripada Datu Muhammad Apip atau Datu Landak. Perlu diketahui, Datu Muhammad Apip atau Datu Landak ini memiliki istri bernama Safura. Datu Muhammad Apip ini anak oleh Anang Mahmud yang menikah dengan Sari. Sari ini adalah anak Khalifah Zainuddin. Khalifah Zainuddin anak oleh Syekh Maulana Muhammad Arsyad Kelampayan. Syekh Muhammad Apip ini kalau dari pihak bapaknya adalah anak Anang Mahmud. Anang Mahmud bin Haji Jamaluddin. Haji Jamaluddin bin Ahmad Dipasanta. Ahmad Dipasanta bin Fardi. Fardi bin Ahmad. Nah, Datu Landak ini memiliki istri bernama Safura. Safura ini anak oleh Syekh Muhammad Arsyad Pagatan. Syekh Muhammad Arsyad Pagatan memiliki istri bernama Ummi Salamah. Nah, Ummi Salamah ini anak oleh Ratu Safura. Ratu Safura ini anak oleh Pangeran Mufti Ahmad. Ratu Safura memiliki anak, menikah dengan Pangeran Mufti Ahmad, memiliki anak yang bernama Ratu Salmah, Ummi Salmah. Jadi Ummi Salmah ini yang menikah dengan Muhammad Arsyad, Muhammad Arsyad Pagatan bin Haji Muhammad As'ad. Haji Muhammad As'ad anak oleh Usman yang menikah dengan Datu Syarifah. Datu Syarifah anak Syekh Muhammad Arsyad Kelampayan. Jadi Ummi Salamah ini anak daripada Pangeran Mufti Ahmad. Pangeran Mufti Ahmad anak oleh Datu Kelampayan juga. Nah, Ratu Safura ini anak Pangeran Haji Musa. Jadi Ratu Safura anak Pangeran Haji Musa, Pangeran Haji Musa anak Pangeran Haji Muhammad Amin. Pangeran Haji Muhammad Amin anak oleh Sultan Muhammad Aminullah. Nah, itu daripada silsilah. Itulah daripada silsilah dari pihak istri, dari pihak umi, dari pihak mertua. Nah, dari perkawinan daripada Datu Landak dan Ratu Safura ini melahirkanlah Syekh Mufti Haji Abdurrahman Siddiq Safat Tambilahan. Sehingga Syekh Muhammad Apip ini dari perkawinan Anang Mahmud dengan Sari melahirkan Bulkis Haji Abdullah. Haji Abdullah adalah yang bergelar Menteri Cacar. Nah, Aisyah dan Syekh Muhammad Apip, Maimunah dan Haji Ahmad.
Jadi Syekh Muhammad Apip menikah dengan Safura binti Muhammad Arsyad keramat Pagatan. Dari perkawinan tersebut beliau mendapatkan 2 orang anak bernama Mufti Haji Abdurrahman Siddiq Datu Safat dan seorang wanita yang bernama Mahabbah. Kemudian Syekh Muhammad Apip kembali menikah dengan seorang wanita yang bernama Sofiyah. Sofiyah ini anak oleh Al-Alimul Al-Alamah Haji Muhammad Qasim. Dari pernikahan inilah beliau mendapatkan 3 orang anak yang bernama Latifah, Ibrahim atau Abdurrahim, dan Maryam. Dan Syekh Muhammad Apip ini tidak tercatat dengan jelas, ulun tidak mengetahuinya siapa-siapa saja guru-guru beliau, dan apakah beliau juga pernah melakukan majelis banyak ulama di Martapura waktu itu. Namun tidak menutup kemungkinan karena beliau bergelar Syekh Muhammad Apip. Namun dapat dipastikan bahwa Syekh Muhammad Apip ini banyak berguru pada ulama-ulama di kampung halamannya, terutama di daerah Dalam Pagar Martapura. Dalam Pagar Martapura adalah sebuah kampung yang dibangun oleh Syekh Muhammad Arsyad Kalampayan. Di sanalah beliau mengembleng anak muridnya yang pada awalnya hanya dari kalangan keluarga dari sebuah khalaqah daripada majelis, yaitu lestari hingga sekarang dengan nama Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Selain itu, seperti ditulis di dalam beberapa riwayat dan di beberapa sejarah tentang hikayat riwayat Syekh Muhammad Apip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sejarah berdirinya Masjid Agung Al-Karamah Martapura. Masjid Agung Al-Karamah Martapura itu didirikan pertama kali sebelum Masjid Agung ini adalah Masjid Al-Karamah Martapura, yang mana bahari itu andakannya di pinggir Sungai Martapura di Kampung Pasayangan pada tahun 1722. Nah, itu di zaman Datuk Kalampayan masih muda. Sultannya itu Sultan Hamidullah bin Sultan Tahmidullah. Nah, itu di zamannya itu tah. Jadi waktu Kerajaan Banjar mendirikan masjid sudah berjalan, dengan seiring waktu terjadilah pecah barang Banjar. Nah, pecah barang Banjar itu tahun 1857, 2 hari setelah Sultan Adam meninggal. 2 hari setelah Sultan Adam meninggal langsung perang pecah. Di mana-mana masyarakat memberontak atas kebiadaban daripada kolonial Belanda. Sehingga Belanda berkeinginan untuk menangkap cucunya Sultan Adam yang bernama Hidayatullah dan Pangeran Antasari. Nah, ini kisahnya nih. Jadi pimpinan perang itu Pangeran Antasari, Demang Lehman, dan Sultan Hidayatullah. Setelah itu tahun 1859, ketika Pangeran Antasari dan Demang Lehman menyusun kekuatan itu di sekitar Masjid Martapura di Kampung Pasayangan tadi, Belanda sarik hendak menangkap Pangeran Hidayatullah. Nah, imbah itu dibujuk dirayunya terjebak Datu Hidayatullah itu, Sultan Hidayatullah itu. Ditangkapnya oleh Belanda tadi itu. Sawat dilarung akan dibuat di kapal, maka
inisiatif daripada Pangeran Antasari dan Demang Lehman, harus kita membebaskan Datu Hidayatullah itu. Maka berkumpullah di daerah Pasayangan itu kurang lebih 500 orang untuk membebaskan Datu Hidayatullah di Sungai Martapura itu. Dengan keberhasilannya, maka Datu Demang Lehman lawan Pangeran Antasari ini kawa menyelamatkan Datu Hidayatullah itu. Nah, imbah kawa menyelamatkan Datu Hidayatullah itu, dilariakan langsung ke Riam Kanan. Nah, imbah Datu Hidayatullah ini kawa dibebasakan, hamuk Belanda. Ujar Belanda, ikam harus bertanggung jawab Pangeran Antasari lawan Demang Lehman. Kenapa jadi artinya kalah, ibaratnya tuh kalah Belanda. Nah, jadi hamuk Belanda itu sarik benar sehingga kampung Pasayangan itu dibakar oleh Belanda. Mulai kampung Pasayangan, kampung Tambak Anyar sampai Katunggulirang itu habis dibakarinya oleh Belanda, termasuk Masjid Martapura Al-Karamah. Itu kisahnya tak. Nah, habis, maka masjid tadi itu sudah 140 tahunan. Mbak mulai 1722 lagi Datuk Kelampaian lagi halus. Nah, sampai pecah perang Banjar tuh 1862. Jadi tahun 1862 itu, jadi ada di dalam catatan tuh persis tanggal 2 Sya'ban sebelum Ramadan, tanggal 2 Sya'ban kebengisannya Belanda ini sehingga dibunuhnya banyak nang kada berdosa tahun 4 juta bunuh. Sehingga pembakaran di kampung Pasayangan, di Masjid Martapura habis dibakarinya, pecah. Nah, banyak nang larian. Nah, itu tuh terjadi pecah perang Banjar. Sehingga Datu Landak pun lari juga waktu itu. Nah, larinya Datu Landak itu Datu Muhammad Apip nih sampai ke Sumatera. Nah, itu tuh berdua sepupu Sidin. Sepupu Sidin itu Pangeran Kacil. Nah, Pangeran Kacil anak Pangeran Ahmad. Itu tuh Pangeran Kacil anak Pangeran Ahmad. Jadi bersepupuan juga. Ribut sampai Datu Landak ini kembali ke Martapura ini, Datu Hidayatullah sudah dibuang ke Cianjur. Demang Lehman sudah meninggal, dibunuhnya oleh Belanda di Panggal Kepala. Pangeran Antasari sudah meninggal juga, sehingga Datu Landak ini babule dikira-kira sudah aman. Itu kisahnya. Jadi dikira-kira sudah aman, Datu Landak nih babule ke Martapura, sehingga ada berinisiatif hendak membangun Masjid Martapura kembali. Nah, itu berapa puluh tahun Masjid Martapura nih kada ada gantiannya tuh untuk membangun masjid kembali itu. Sehingga para alim ulama Tuan Guru Samunyaan itu berinisiatif untuk membangun Masjid Martapura itu, didukung oleh Datu Haji Muhammad Tahir. Jadi Datu Haji Muhammad Tahir itu orang kampung Pasayangan, dan Haji Muhammad Nasir orang kampung Melayu. Nah, dan Al-Alimul Al-Alamah Haji Mustafa bin Al-Alimul Al-Alamah Haji Muhammad As'ad dari kampung Dalam Pagar. Al-Alimul Alamah Haji Musyafa tadi, nang jerang Datu Syafa. Nah, itu.
Dan Datu Nasir itu anak oleh Haji Muhammad Qasim, orang dalam pagar juga. Nah, dan ada lagi Datu Haji Muhammad Amin bin Al-Alimul Al-Alamah Qodi, orang dalam pagar juga. Lawan Datu Haji Mahmud dari Kampung Pasayangan. Dan Haji Abdullah bin Haji Muhammad Soleh dari Kampung Melayu. Nah, serta para hartawan-hartawannya. Maka inisiatif ini nih dari Juriat Datuk Kalampayan berataan. Bubuhan dalam pagar nang banyak, intinya tuh bubuhan dalam pagar. Nah, itu. Maka pada tahun pembangunan masjid ini dimulai tahun 1897. Berarti dibakar itu tahun 1862. Nah, hitung hapian berapa puluh tahun Martapura ini nak ada bisi masjid. Nah, jadi untuk mencapai pembangunan itu sehingga dibentuklah Nazir Masjid Al-Karamah itu, yaitu yang bernama Haji Muhammad Thohir nang bagalar Datu Kaya, Haji Muhammad Apip nang bagalar Datu Landak. Nah, ini atas dukungan dari Raden Temenggung Kusumayuda dan Mufti Haji Muhammad Nur tahun 1897. Nah, itu. Jadi ulangi nah supaya jangan salah kisahnya, bahwa hartawan yang mempelopori berdirinya Masjid Agung Al-Karamah adalah Datu Haji Muhammad Apip dari dalam pagar, Datu Haji Muhammad Tahir dari Kampung Pasayangan, Haji Muhammad Nasir dari Kampung Melayu. Dan ada Al-Alimul Al-Alamah Haji Musyafa bin Al-Alimul Al-Alamah Haji Muhammad As'ad dari Kampung Dalam Pagar. Dan Al-Alimul Al-Alamah Haji Muhammad Nasir bin Al-Alimul Al-Alamah Haji Muhammad Qasim juga dari Kampung Dalam Pagar. Dan Al-Alimul Al-Alamah Haji Muhammad Amin bin Al-Alimul Al-Alamah Qodi dan Al-Alimul Al-Alamah Haji Mahmud dari Kampung Pasayangan. Dan Al-Alimul Al-Alamah Haji Abdullah bin Al-Alimul Al-Alamah Haji Muhammad Soleh ini dari Kampung Melayu. Dan semua ini adalah hartawan-hartawan, artinya orang yang memiliki harta. Nah, ini adalah bagian daripada Juriat Datu Kalampayan. Nah, itu tulisannya tak. Nah, kita lanjut kena untuk sejarah pembangunannya dan mencari kayunya. Dan awal mula berdirinya tiang Masjid Al-Karamah yang dicatat, nah kita berdasarkan catatan Tuan Guru Ki Haji Muhtar bin Hasan Qodi Barabai, itu tanggal 10 Muharram 1280 atau tahun Masjid Agung Al-Karamah Martapura didirikan pada tahun 1897 Masehi. Ini berdasarkan tulisan Al-Alimul Al-Fadil Haji Ismail Khatib bin Qadi Ibrahim bin Haji Muhammad Saleh bin Khalifah Jainuddin bin Syekh Arsyad Al-Banjari dalam pagar. Nah, itu. Jadi mendirikan Masjid Al-Karamah yang ada sekarang ini adalah di zaman Raden
Temenggung Kusumayuda. Raden Temenggung Kusumayuda ini beliau adalah keturunan dari bubuhan Amuntai yang disebut dengan bubuhan Adipati Danureja. Nang maukir mimbar adalah Haji Muhammad Musyafa bin Haji Muhammad Khatib bin Pangeran Mufti Ahmad bin Datuk Lampayan. Itu nang maukir mimbarnya. Nang selama ini kada pernah nih kita buka nih. Nang mewakapakan tanahnya adalah Haji Muhammad Thohir Datu Kaya Kampung Pasayangan lawan Haji Muhammad Nasir orang Kampung Pasayangan. Pengurus masjidnya yaitu Syekh Abdurrahman Muda. Nah ini kada tahu nih. Abdullah Halabi, Mufti Muhammad Nur di zaman Pangeran Temenggung Kusumayuda. Yang pernah menjadi khatib di zaman pembangunan itu adalah Al-Alimul Al-Alamah Haji Muhammad Amin bin Qadi Haji Mahmud, Al-Alimul Al-Alamah Haji Abdullah bin Haji Muhammad Saleh, Al-Alimul Al-Alamah Haji Musyafa bin Haji Muhammad As'ad, dan Al-Alimul Al-Alamah Haji Muhammad Nasir bin Haji Muhammad Qasim. Nang mencari kayunya itu Haji Muhammad Apip atau bergelar Datu Landak. Yang kedua Haji Muhammad Khalid bin Yahya. Yang ketiga Haji Muhammad Idris. Yang keempat adalah Muhammad Kotoh. Nah itu. Dan hubungan waktu Datu Landak ini mencari kayu itu, Sidin memang berkeluarga dengan Pangeran Antasari. Jadi hubungannya Datu Landak nih. Nah hubungannya Datu Landak itu bin Mahmud. Datu Landak bin Mahmud. Datu Landak ini beisi bini Datu Sapura. Nah, Datu Sapura ini anak oleh Ummi Salamah. Ummi Salamah menikah dengan Datu Arsyad Pagatan. Nah, Ummi Salamah ini anak oleh Ratu Sapura. Ratu Sapura ini bini oleh Pangeran Mufti Ahmad. Ratu Sapura ini anak Pangeran Haji Musa. Pangeran Haji Musa, Pangeran Haji Musa itu punya bini Ratu Salmah. Ratu Salmah ading sanak oleh Sultan Adam. Nah, itu. Jadi Pangeran Haji Musa nih baiparan lang Sultan Adam. Sultan Adam bisi anak bibinian yang bernama Gusti Ijah. Gusti Ijah kawin lawan Pangeran Antasari. Jadi Sidin Kasana itu memang betul Datu Landak itu sekaligus menyusun strategi untuk kemerdekaan kita di Kesultanan Banjar ini. Nah, di Baras Kuning itu memang didirikannya kesultanan setelah Datu Sultan Hidayatullah ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Cianjur pada tahun 1862. Dan itulah berbetulan dibakarnya oleh Belanda Masjid Al-Karamah yang pertama yang didirikan tahun 1722. Jadi ada ini masjid yang kedua sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.